Haleluya, puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, khususnya Jemaat GPD Victory dimanapun berada. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam satu perenungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasal 107 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, kita melihat bahwa pemazmur ini berkata bersyukurlah. Kata bersyukurlah diambil dari bahasa Yunani, yaitu eukaristoi, yang artinya penuh rasa terima kasih atas segala sesuatu. Jadi penuh rasa terima kasih apapun yang dihadapi di dalam segala sesuatu. Nah, lewat apa kita bersyukur? Lewat perkataan, lewat perbuatan. Bahkan Paulus berkata kepada jemaat Kolose, dalam segala hal bersyukurlah lewat perkataan dan perbuatan. Walaupun mungkin kita menghadapi berbagai masalah, pencobaan, penderitaan di hari-hari ini, ya, lewat karena berbagai ujian seperti yang kita hadapi hari ini karena COVID-19. Nah, itu mungkin satu proses diizinkan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, Paulus juga berkata kepada orang-orang Korintus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ada 4 hal kita lihat di sana. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika menghadapi pencobaan, nah kita bisa, mampukah kita bersyukur? Kegagalan bangsa Israel pada masa itu, mereka lupa kebaikan Tuhan. Mereka lupa kasih setia Tuhan yang pernah menolong mereka melewati 10 tulah di Mesir, melewati Laut Tiberau, Laut Kulsum. Kebaikan Tuhan ketika mereka tidak ada air, Tuhan kasih air. Ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan kasih mana. Nah, mereka lupa semua kebaikan itu, sehingga mereka susah bersyukur. Akhirnya di 1 Korintus pasal 10 sebelum pas ayat 13, mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahi Tuhan karena tidak mampu bersyukur. Tetapi Paulus mengingatkan, ya, Paulus mengingatkan supaya kita jangan mencontoh umat-umat Israel yang tidak pernah bersyukur sehingga mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Maka 4 hal kita lihat di sana dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, masalah, persoalan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak akan berlama-lama. Kita berdoa terus supaya tidak berlama-lama proses pencobaan yang sedang terjadi di bangsa kita, yaitu COVID-19 ini. Kita doakan supaya cepatnya berlalu. Dan Alkitab katakan pencobaan-pencobaan biasa, itu pertama. Kedua, dalam 1 Korintus 10:13, kedua, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Saya percaya firman Allah yang berkata bahwa Tuhan mampukan kita akan melewati masalah yang sedang terjadi di bangsa ini, yaitu COVID-19. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan Tuhan itu setia. Dia setia. Dan Tuhan tidak tertidur. Dia tidak tutup mata. Dia setia menolong kita dari pencobaan yang sedang melanda hari-hari ini. Dari masalah demi masalah. Tapi dia percaya Tuhan kita itu setia. Dan yang keempat, pencobaan-pencobaan kita alami. Penderitaan, masalah, ya, yang kita hadapi adalah satu penderitaan, pencobaan di mana Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi tidak buntu, ada jalan keluar. Ada jalan keluar yang Tuhan Yesus berikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itulah, maka dalam Mazmur 107 ayat 1 katakan tadi, bersyukur. Bersyukur, rasa penuh terima kasih atas segala sesuatu. Apakah itu baik ataupun kurang baik, nah, firman ini mengajak kita bersyukur. Nah, itu poin yang pertama dalam Mazmur pasal 107 ayat 1. Nah, poin kedua, bahwa dikatakan sana kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Jadi kasih setia Tuhan itu terus menerus selama-lamanya. Sehingga dikatakan dalam Keluaran pasal 15 ayat 13,
Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu, Tuhan kita dengan kasih setianya menuntun umatnya. Kita umatnya, dia tuntun yang sudah ditebusnya dengan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan juga membimbing kita ke tempatnya yang kudus. Nah, karena itu mari kita percayakan diri kita bahwa kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya untuk menolong kita. Seperti apa dikatakan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22-26 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya atau anugerahnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, jadi ayat ini dalam Ratapan ini bahwa tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Pagi ini dia baru, besok pagi dia baru, besok seterusnya dia terus baru, besar kasih setiaannya. Dan Tuhanlah bagian kita. Dan dia beri pertolongan bagi yang berharap kepada dia. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, dengan kita bersyukur, maka di situ kita bisa menerima segala sesuatu bahwa apa yang Tuhan buat pasti baik. Karena kasih setia Tuhan itu selama-lama menolong kita, tidak pernah berkesudahan. Dan dari semuanya intinya adalah mari bersyukur apapun kita hadapi. Karena tidak selama-lamanya ujian proses itu, kalau ada salib pasti ada kemenangan. Kalau ada penderitaan pasti ada kemenangan. Karena itu percayalah, Tuhan akan melalukan setiap beban persoalan, khususnya COVID yang melanda dunia Indonesia. Kita berdoa di rumah masing-masing, kita berdoa dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Inilah menjadi satu perenungan doa saya. Mari Bapak Ibu Saudara terus tingkatkan doa kita supaya Tuhan melalukan segala COVID-19 dari bangsa kita. Dan kita boleh bertemu kembali nanti dari akan datang. Bersama-sama berdoa, memohon kepada beribadah bersama-sama. Mari maju terus, semangat terus, bahwa ketika kita bersyukur, disitulah kekuatan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Roh Kudus kiranya menolong menuntun kita sepanjang hari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.